Khusus di bulan Maulid Nabi ini kita akan mengkhususkan muqaddimah dengan bercerita tentang orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuh suburkan dan menggugah makna kecintaan di hati kita agar kita bisa mensuri toladani beliau-beliau para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam hari ini kita akan memulai dari orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri tercinta beliau, dan dari beliaulah, dari putri beliau inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keturunan yang disebut dengan itrah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra mempunyai kemuliaan dan semua perilaku dan tingkah laku Sayyidat Fatimah Az-Zahra itu sangat mirip dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah akhlaknya Rasulullah, dan ini adalah tokoh yang sudah banyak dilupakan, atau mungkin banyak dari putri-putri kita yang tidak kenal Sayyidat Fatimah Az-Zahra kecuali namanya saja. Bahkan ada di antara putri kita mungkin yang tidak tahu kalau Siti Fatimah Az-Zahra itu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita menghadirkan tokoh-tokoh yang semacam ini agar jadi contoh, kemudian menjadi idola, menjadi tokoh yang diutamakan, yang bakal ditiru oleh anak-anak kita. Sebab krisis suri toladan kita ini, krisis suri toladan, banyak anak-anaknya orang yang katanya pecinta Rasulullah akan tapi putra-putrinya mengidolakan orang yang benci kepada Rasulullah atau yang dibenci oleh Rasulullah, mengidolakan orang yang tidak pernah sujud karena gambarnya sering terlihat di televisi dan lainnya. Ini adalah musibah akidah sebetulnya, bukan sekedar musibah akhlak, musibah akidah, karena iman itu di dalam hati-hati yang sudah rusak dengan hal-hal yang demikian itu, hati yang telah dirusak dengan mengutamakan sesuatu yang tidak diutamakan. Allah mencintai sesuatu yang tidak dicintai Allah, itu hakikatnya hilangnya iman. Dan begitulah musibah atau fitnah, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasir ya'udan 'udan. Jadi rusaknya hati yang mempunyai keimanan ini bukan spontan, perlahan, sedikit demi sedikit, seperti orang menyulam stiker. Jadi tidak langsung menutup hati, akan tapi sedikit demi sedikit. Pertama mengidolakan si A, mengidolakan si B, yang semuanya adalah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya nanti lupa kepada Nabi Muhammad, sehingga baju yang dicintai Rasulullah pun orang gengsi mengenakannya. Anak gadis yang katanya umat Nabi Muhammad hadir marhabanan barangkali, ternyata lebih senang dengan baju yang dibenci oleh Siti Fatimah Zahra. Baik, kita akan berbicara tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditemani Sayyidat Fatimah Az-Zahra di saat memasuki perkampungan-perkampungan di kota Mekah. Sayyidat Fatimah Az-Zahra selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan Sayyidat Fatimah Az-Zahra tidak seperti putri-putri yang lainnya. Dan begitulah Allah menjadikan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad waktu menghantarkan pernikahan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, beliau berkata, Allahumma innaha minni wa inni minha. Allahumma innaha minni wa inni minha. Allahumma kama adhabtar rijsa anni wa tahartani fatahhirha. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Disebutkan oleh Rasulullah berdoa, ya Allah, Fatimah itu dariku dan aku dari Fatimah. Seperti engkau telah bersihkan aku dari noda, bersihkanlah Fatimah dari noda. Ini adalah doa Rasulullah untuk Sayyidat Fatimah Az-Zahra secara khusus. Akan tapi memang ada sisi lain, Siti Fatimah Zahra juga diperlakukan seperti yang lainnya. Dan itu menunjukkan memang syariat Nabi Muhammad itu tidak terkecualikan. Termasuk putri Rasulullah SAW dalam hadis sahih,
Lau sariqat Fatimatu binti Muhammad laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya, kata Rasulullah. Seandainya Sayyidat, alhamdulillah, masya Allah, ini termasuk memuliakan. Tidak pernah terjadi kepada Sayyidat Fatimah Zahra kalimat, tidak pernah terjadi kepada Sayyidat Fatimah Zahra kejadian pencurian. Nabi Muhammad pakai seandainya, dan tidak akan terjadi kepada Sayyidat Fatimah Zahra, karena Sayyidat Fatimah Zahra sering diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya beliau adalah ahli surga. Sayyidat Nisa'i ahlil jannati, wanita ahli surga, pemimpinnya adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Di masa kecil beliau, Sayyidat Fatimah Zahra senantiasa menemani ayahanda beliau. Beliaulah yang membersihkan kotoran, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu orang-orang pada berkumpul, kemudian berkata, siapa yang berani menumpahkan kotoran di kepalanya Muhammad yang lagi sujud? Disuruh oleh Abu Jahal, disuruh oleh pembesar-pembesar Quraisy, maka ada satu orang yang menumpahkan kotoran, bekas kotoran binatang, atau ada bekas sembelihan binatang, kotorannya ditumpahkan di atas kepalanya Rasulullah, dan yang membersihkan tidak pernah disebut dalam sejarah. Akan tapi itulah hakikat bahasanya, bukan tidak pernah disebutkan dalam sejarah, tidak pernah diceritakan oleh orang bahwasanya yang membersihkan dari kepala Rasulullah SAW adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi Sayyidat Fatimah Zahra perjuangannya seperti itu. Bahkan suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra pernah menemani Rasulullah, yang saat itu Rasulullah dipukul oleh orang kafir Quraisy. Dalam riwayat gerahamnya sampai jatuh, dalam riwayat pelipisnya retak. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus menyampaikan kebenaran, hingga ditegur oleh putri beliau yang waktu itu masih umur 7-8 tahun, dan berkata, "Abah, ada darah di pelipismu." Lihat, didampingi oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidat Fatimah Zahra melihat perjuangan ayahanda beliau. "Abah, ada darah di pelipismu, Abah." Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semula tidak merasakan sakit, mendengar teguran putri beliau, kemudian menoleh kepada putri beliau, kemudian sambil mengambil sorban, "Benarkah ada darah di pelipisku?" "Iya, ayah." Kemudian diambillah sorban Rasulullah dan diusapkan di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat. Dan di saat itu Siti Fatimah bertanya, khawatir dengan wajah ayahandanya yang ketakutan, "Abah takut dengan darah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, nak, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, nanti bumi marah lalu mengutuk umatku. Aku tidak ingin umatku ini dikutuk." Masya Allah, ini cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk waktu berada di perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengalami luka-luka berat, dirawat oleh putri beliau, beliau yang membersihkan darah beliau, dan beliau juga yang menempelkan obat di tempat luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tempat itu tidak aman, Rasulullah pindah ke tempat lain sambil berjalan dengan menarik kaki sebelahnya, karena waktu itu Rasulullah merasakan sangat sakit yang sangat di salah satu kakinya, sehingga berjalannya sangat kerepotan Rasulullah. Dan saat itu dipapah oleh Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra yang belum besar. Allahu Akbar. Ini didampingi oleh wanita yang sangat mulia di dunia dan di akhirat. Itulah Sayyidat Fatimah Zahra.